Iya Bu. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini sehat Bu, tapi ada sedikit yang tidak baik-baik saja sih Bu. Ya nggak apa-apa. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mau percaya dan mau duduk di sini untuk menceritakan masalahnya dengan Ibu. Nanti tidak usah takut untuk menceritakan apapun yang ingin diceritakan kepada Ibu hari ini. Pelan-pelan aja, nggak usah takut kalau rahasianya nanti tersebar kemana-mana, karena di bimbingan dan konseling itu ada asas kerahasiaannya. Jadi nanti Mbak Nova tidak usah takut nanti cerita saya nanti sampai ke teman-teman atau sampai ke mana itu ya apa-apa, nanti ceritanya pelan-pelan. Di sini Bu siap untuk mendengarkan cerita dan bahasa dari Mbak Nova. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu sebelumnya. Gimana, mau cerita di bagian mananya dulu? Baik Bu, ini masalah saya tuh banyak sekali ya Bu ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu pada hari ini, yaitu saya tuh merasa menjadi orang yang paling gagal Bu di sini, karena nilai ujian mata pelajaran saya yang kemarin tuh jelek Bu. Terus saya tuh merasa menjadi orang yang paling bodoh Bu. Saya nggak mau seperti itu Bu. Saya takut kalau saya nanti di masa depan nggak memiliki masa depan yang lebih cerah lagi Bu. Jadi karena ada satu mata pelajaran yang gagal, Mbak Nova merasa kalau sudah tidak berhasil mencapai nilai yang sempurna gitu ya? Iya Bu. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh masalah yang lainnya? Kan gini toh Bu, padahal saya tuh udah setiap hari belajar gitu loh Bu. Padahal saya tuh lembur juga, belajarnya siang malam itu saya belajar Bu. Tapi setelah tahu nilai saya jelek itu, saya merasa kalau saya ini salah mengambil jurusan Bu. Saya tuh kayak gimana ya Bu, merasa paling gagal gitu loh Bu, karena saya udah berusaha tapi ternyata saya masih jelek juga nilainya, seperti itu loh Bu. Saya pikir saya salah jurusan gitu. Jadi karena ada satu mata pelajaran yang nilainya mungkin Mbak Nova rasa tidak mencapai nilai yang bagus, Mbak Nova merasa kalau keseluruhan nilainya itu jadi buruk. Kemudian Mbak Nova merasa kalau akademiknya Mbak Nova itu jadi aku sudah gagal nih karena satu nilaiku udah nggak berhasil, seperti itu ya? Iya Bu, pikiran buruk itu terus menerus ada di kepala saya gitu loh Bu. Oh, berarti dari yang Ibu dengar, dari yang Mbak Nova sampaikan itu, Mbak Nova merasa satu nilai yang gagal itu menurut Mbak Nova jadi ancaman untuk masa depan Mbak Nova. Kemudian Mbak Nova juga merasa seolah-olah kemunduran nilai kali ini mempengaruhi segalanya gitu di masa depan Mbak Nova. Betul seperti itu ya? Iya Ibu, pikiran buruk itu terus menerus ada di kepala saya gitu loh Bu. Sejak masa depanku gimana, nanti terus pengalaman kedepannya gimana, itu saya jadi stres berat Bu, dan kesulitan untuk tidur semalam. Jadi semua pikiran itu terngiang-ngiang di kepala, kemudian mengganggu waktu istirahat Mbak Nova, terus menghantui pemikiran Mbak Nova setiap hari, seperti itu ya? Iya Ibu. Oke, sekarang kita urai masalahnya bersama-sama ya. Mungkin selama menjalani pembelajaran itu apakah tugas-tugas dan juga kuis-kuis mungkin yang Mbak Nova kerjakan sebelum-sebelumnya ini apakah juga mengalami kesulitan? Kalau kuis-kuis atau ujian itu saya standar sih Bu. Saya nggak buruk-buruk amat gitu loh Bu, nilainya kadang A, kadang juga B. Tidak seburuk itu Bu. Nah itu artinya Mbak Nova kan masih memiliki kapasitas yang baik di akademik Mbak Nova sendiri, karena Mbak Nova juga yakin kalau tugas-tugas dan juga kuis-kuisnya itu nilai-nilainya di standar A atau B. Berarti itu kan kamu masih memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik. Iya sih Bu, tapi kan ujian kemarin itu bobotnya juga tinggi juga gitu loh Bu, buat nanti kedepannya. Tapi itu semuanya mengacaukan pikiran saya gitu loh Bu, karena nilai saya yang buruk itu. Oke, sekarang kita analisis bersama. Menurut analisis dari Mbak Nova sendiri, apa yang membuat Mbak Nova itu pikirannya tiba-tiba kosong atau juga ngeblank pada saat mengerjakan ujian? Sepertinya karena ini sih Bu, sebelum malam ujian itu saya selalu begadang sampai subuh, kadang malah nggak tidur karena saya cemas Bu.
takut kalau besok itu nggak bisa mengerjakan. Saya selalu begadang seperti itu Bu, karena kecemasan saya langsung gimana ya Bu, kebut semalam gitu loh Bu, langsung mengantuk berat dan panik saat membaca soal pas ujian. Oh, jadi karena sudah sebenarnya mempersiapkan diri untuk ujian, tapi karena persiapannya itu terlalu matang, terlalu panik, oh ini besok bisa nggak ya, sampai begadang, sampai juga rasanya campur aduk, jadi Mbak Novanya pas hari H malah jadi ngeblank gitu ya? Iya Ibu. Baik, sekarang pelan-pelan mari kita coba melihat dari permasalahan Mbak Nova ini dari sudut pandang yang lain. Mungkin selama ini pandangan Mbak Nova untuk diri Mbak Nova sendiri itu setiap mencapai nilai yang mungkin dirasa rendah, dirasa tidak memuaskan, Mbak Nova merasa kalau aku ini orang paling bodoh yang nggak punya masa depan. Betul begitu ya? Benar Ibu. Oke. Bagaimana kalau kita merubah sudut pandang kita itu seperti ini? Nilai yang kurang memuaskan ini adalah sebuah sinyal bahwa kamu itu bukan bodoh, tapi ini sebuah sinyal peringatan yang berguna. Kejadian ini datang untuk memberitahu bahwa kondisi kamu ini tidak cocok loh kalau terus-terusan dipaksa untuk belajar begadang dan mempersiapkan ujian itu secara matang-matang, tetapi tidak memikirkan kebutuhan tubuhmu yang lain seperti istirahat, kemudian juga merilekskan pikiran. Nah, seperti itu. Sebuah sinyal peringatan. Betul sekali. Sebuah sinyal, momen ini adalah kesempatan atau juga namanya apa ya? Sinyal yang sangat-sangat berharga, di mana sinyal ini datang untuk membuat Mbak Nova itu mendapatkan strategi belajar yang baru, yang lebih bisa diterima oleh diri Mbak Nova sendiri, bukan sistem kebut semalam yang oh ini aku harus belajar besok ujian, tapi tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu untuk memikirkan oke, baik, sekarang waktunya saya untuk relax, saya untuk tenang. Jadi kalau strategi belajarnya terus menerus dikebut semalam sampai begadang, istirahatnya kurang, nanti hasilnya ya ini pas hari H kita cemas, kita pikirannya kosong, bahkan pelajaran-pelajaran sebelumnya tidak ada yang masuk di otak kita, seperti itu. Saya tidak pernah memikirkan sampai situ Ibu, tapi selama ini saya hanya terjebak dalam rasa kecewa dan ketakutan saya sendiri. Oke, karena kita sudah pelan-pelan, Mbak Nova juga sudah menyadari kurangnya pemahaman di diri Mbak Nova itu di bagian mana. Setelah ini mungkin kita sama-sama bisa merubah sudut pandang kita. Oh, nilai buruk ini bukan sebuah ancaman, bukan sebuah hal yang menggagalkan masa depanku. Ternyata ini adalah sinyal dari diri Mbak Nova sendiri supaya bisa mencari strategi belajar yang lain agar tetap memikirkan kesehatan badannya, kesehatan mentalnya. Oh, belajar itu secukupnya, mungkin satu hari diberi batas setiap 2 jam sekali istirahat dulu, boleh rebahan dulu, tidur, kemudian belajar lagi, supaya apa? Rileks di kepalanya, di hatinya juga tenang, tidak cemas, tidak kepikiran ketakutan, seperti itu. Mungkin sudah bisa dirubah sudut pandangnya. Ya Bu. Oke, sekarang karena sebelumnya kita sudah sepakat bahwa nilai rendah itu bukan sebuah ancaman, akan tetapi adalah bentuk evaluasi untuk diri Mbak Nova. Langkah apa yang Mbak Nova mungkin mau ambil nanti setelah ini, setelah kita adakan konseling individu ini? Kalau Mbak Nova mau menghadapi ujian-ujian selanjutnya, kiranya langkah apa yang mau Mbak Nova ambil? Mungkin saya habis ini akan mencicil materi-materi mata pelajaran dulu Ibu, agar malamnya itu bisa tidur dengan waktu yang tepat biar bisa menyiapkan untuk ujian besok agar tidak gagal terus. Baik, itu sudah sebuah langkah yang bagus yang Mbak Nova sudah bisa tentukan sendiri. Langkah yang Mbak Nova ambil ini juga sudah sangat rasional dan solutif. Tapi satu hal yang pesan dari Ibu, nilai yang rendah di sebuah lembar itu tidak akan menentukan buruknya masa depanmu, kecuali kalau Mbak Nova menyerah. Jadi kuncinya jangan sampai menyerah, seperti itu ya. Baik Ibu.
baik. Setelah kita melewati beberapa sesi konseling sebelumnya, bagaimana perasaan Mbak Nova setelah kita membingkai ulang pola pikir permasalahan, pokok permasalahan yang Mbak Nova alami? Sekarang bagaimana untuk pandangan Mbak Nova sendiri? Kalau saya tuh terasa jauh lebih plong ya Bu, lebih lega, beban cemas dan keinginan menyerah diri saya sendiri ini loh Bu, ini udah semakin berkurang. Sekarang saya juga punya semangat Bu untuk belajar lebih giat lagi dan tidak begadang dan lebih bisa memanajemen waktu seperti itu. Baik, sudah sangat bagus sekali perkembangan yang Mbak Nova sampaikan tadi. Semoga setelah ini kalau menghadapi permasalahan yang sama, Mbak Nova bisa jauh lebih baik untuk mengurai perasaan, emosi, juga mengambil keputusan yang tepat. Mungkin kalau Mbak Nova masih memerlukan konseling ulang atau juga konseling untuk memberikan Bu, ini perkembangan saya sudah sampai sini, silahkan nanti bisa menghubungi Ibu untuk menjadwalkan ulang evaluasi kita atau juga sesi konseling evaluasi nanti untuk konseling lanjutan. Kemudian semoga yang sudah kita alami hari ini membantu Mbak Nova untuk lebih survive lagi, lebih mau berjuang menghadapi masalah-masalah yang Mbak Nova alami. Mungkin untuk sesi konseling kali ini saya cukupkan. Semoga juga membantu dan semoga Mbak Nova juga merasa senang dengan konseling hari ini. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas bimbingan dan waktunya hari ini, sudah melegakan saya dengan cerita-cerita saya hari ini ya Bu ya. Terima kasih. Mungkin saya bisa langsung pamit ke kelas nih Bu. Terima kasih untuk semuanya pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.